Om Swastiastu, selamat malam. Materi kita malam hari ini adalah mengenai komunikasi dengan semesta. Sebagaimana halnya orang Indonesia, saya juga orang Indonesia yang kebetulan lahir di Bali. Komunikasi dengan semesta itu setiap daerah memiliki pewarisan-pewarisan yang sangat indah ya kepada generasinya. Dan kehidupan saya di Bali ketika masa kanak-kanak saya beruntung sekali mendapatkan beberapa pewarisan-pewarisan itu untuk berkomunikasi dengan semesta. Saudara-saudara, kalau misalnya waktu saya kecil saya ingin makan mangga ya. Jadi karena di sini kan masa saya belum ada mall, belum ada swalayan-swalayan, pasar tradisional pun berbeda bentuknya ya. Dan tetapi kebun-kebun tetangga itu banyak sekali menyediakan makanan-makanan gratis yang bisa kita ambil. Nah, jadi salah satunya kalau ingin mengambil mangga ya harus ada komunikasi yang kita lakukan, pertama kepada pohon mangga tersebut, kepada tempat di mana pohon mangga itu tumbuh, dan kepada binatang-binatang yang ada di sekitar pohon mangga, seperti misalnya semut, rangrang, atau semangah. Semangah ini kalau menggigit sakit sekali, jadi kita pun harus permisi kepada semut itu sebelum kita mengambil mangganya, dan tentu saja kepada pemilik kebun juga kita harus permisi ya. Pertama, kalau misalnya masuk ke pekarangan atau masuk ke kebun orang, kita permisi kepada kebunnya, siapa yang di sana, dengan bahasa Bali tentunya. Nah, setelah itu kita akan menggetok, kita lihat pohon mangganya, kita getok dulu seperti permisi ingin mengambil buah mangga. Nah, setelah itu kita lihat kalau ada semutnya, kita akan komunikasi dengan semut rangrang. Jadi ritual yang kita lakukan ini ditularkan oleh teman saya. Saya harus berlari atau berputar ya mengelilingi pohon mangga itu 3 kali dengan kaki diangkat satu kaki kiri. Nah, kemudian saya akan menggetok pohon mangga 3 kali. Nah, setelah itu saya akan berkomunikasi dengan semut supaya tidak menggigit saya. Nah, jadi komunikasi itu dalam bahasa Indonesia saya sampaikan bahwa, halo semut, hai semut, saya adalah anak dewa, kamu adalah anak buta. Saya ingin makan mangga yang di atas, berikan saya jalan dan saya akan mengambil mangga secukupnya. 100% loh, semut itu tidak akan menggigit. Nah, tapi dengan ritual seperti itu, saya harus mengelilingi mangga dengan mengangkat kaki satu. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita tidak boleh makan mangga banyak-banyak, secukupnya saja. Kalau nanti apalagi tidak boleh kita membawa mangga itu sampai keluar dari kebun, karena di Bali itu rata-rata kebunnya itu waktu masih saya kecil diisi dengan tumbal spengot. Tumbal spengot itu kalau Anda berani mengambil buah di kebun orang, kalau keluar Anda bisa bengkok bibirnya. Nah, itu satu. Jadi berapa kita bisa makan, segitulah kita mengambilnya. Jangan mengambil banyak-banyak buah tetangga. Nah, itu satu pertama. Kemudian kalau kita berjalan ya supaya tidak gatal kakinya oleh pohon-pohon perdu yang disebut dengan lateng ayam, lateng siap ya. Kita cukup seperti memanggil ayam, kert 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 3 kali, yamin deh kaki kita tidak akan gatal ketika memasuki wilayah yang ada pohon perdunya itu. Nah, kemudian ketika main layangan juga, kita memanggil angin, kita lihat naikkan layangan, angin tidak ada, kita bisa memanggil dengan bersiul dan yakin angin akan datang. Dan siulan itu kalau tergantung dengan, kalau siulannya panjang kita beramai-ramai bersiul, kalau cuma sendiri naikkan layangan kecil disebut dengan layang rerean itu sendiri saja tidak apa-apa. Nah, jadi itu hal-hal sedikit ya yang saya kira seluruh Indonesia juga memiliki pewarisan yang sama di usia saya. Nah, selanjutnya ada lagi kalau misalnya menanam pohon dan kehidupan sehari-hari dalam bertani. Kalau misalnya saya ingin belajar membuat ketupat, saya akan mencari hari pertemuan Pancawara dan Saptawara yang disebut dengan Kale Kilang Kilung. Jadi pada saat Kale Kilang Kilung itu baik sekali untuk membuat anyam-anyaman, dan kalau belajar bisa cepat ya, karena waktu tersebut memang waktu kilang kilung, jadi luar biasa sekali. Nah, jadi kalau misalnya ingin kampanye, ingin mencari pengikut, saya akan mencari dewasa yang disebut dengan semut sedulur. Tapi kalau misalnya Anda menanam pohon, jangan menanam pohon pada saat bojog munggah, itu bahasanya monyet naik ya. Nanti semua tanaman Anda tidak akan berhasil, rusak, karena alam semesta itu disebut dengan alamnya rusak oleh monyet. Jadi itu disebut dengan bojog munggah ya, monyet munggah ya, begitulah. Nah, selanjutnya kalau misalnya ingin menanam supaya berurai-urai, seperti menanam buah-buahannya yang mengurai seperti duku, kepundung, kali asem dan sebagainya supaya dia berurai, sebaiknya mencari pertemuan Pancawara dan Saptawaranya itu yang jatuh dan menjadi yang disebut dengan ratu mengurai payas, ratu mengemban putra, itu dipakai pada saat ingin menanam umbi-umbian. Nah, kemudian kemampuan ini juga kalau misalnya di Bali tidak mau membawa mayat pada saat dewasa Kalagotongan, di mana Saptawara dan Pancawaranya disebut Kalagotongan apabila dijumlahkan menjadi 13. Jadi penjumlahan-penjumlahan ini adalah salah satu sarana untuk berkomunikasi, dan terlebih-lebih kalau mengatap rumah, tidak mau orang dalam masa genirawana, yaitu api yang memuncak. Jadi dewasa itu panas. Tapi kalau ingin menjadi provokator, mencari dewasa ageni limutan, kemudian ageni rawana, itu bagus sekali. Tapi untuk apa mengambil pekerjaan yang tidak baik? Tapi intinya itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan, dan masa kecil itu biasa kita melakukan aktivitas-aktivitas yang kita sudah menjadi pendidikan masa kecil tentang pewaran, wewaran, pawukon, penanggal, panglong, kemudian sasih serta dauh.
Jadi kalau dauh ini kan dalam ilmu perbintangan Bali juga banyak sekali bagaimana dalam satu hari kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dalam setahun. Itu misalnya jadi ada jam-jam tertentu yang kita bisa pelajari dengan sangat mudah karena kita saling memberi antara rekan-rekan kita. Nah, ada hal yang unik ya untuk berkomunikasi dengan teman saya yang tinggal di pohon bambu. Setelah saya dewasa, baru saya menyadari dia adalah memedi yang disebut dengan wong gamang. Jadi untuk memanggil ya saya kira pada saat itu adalah teman-teman biasa saja. Kemudian pada saat itu untuk memanggil mereka, kita cukup membakar sampah di sekelilingnya. Kemudian kita akan melanjutkan lagu. Lagunya cukup memenoje, luas mau belanja, mengundang memedi, dan kemudian keluarlah ibunya. Nah, kemudian setelah ibunya keluar, kita permisi minta main sama anaknya, dan kemudian dia akan memanggilkan anaknya, dan kita mulai menyanyikan lagu-lagu supaya anak dari memedi itu betah bermain dengan kita. Seperti misalnya lagu tecangkling luas memancing, nepukin jangkrik gading, adu di banjar sotong, menang 2 kali, nah dan sebagainya. Setelah itu dia akan betah bermain dengan kita. Nah, itu salah satu yang saya ingin berbagi pada kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.